الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-166, yaitu jasad. Arti lafaz jasad ialah tubuh badan yang tidak bergerak, tidak makan dan tidak minum. Kata jasad diulang 4 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 148, Toha surah 20 ayat 88, Al-Anbiya surah 21 ayat 8, Shad surah 38 ayat 34. Dalam surah Al-A'raf surah 7 ayat 148 dan Toha ayat 88 menceritakan perilaku Bani Israel ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam ke Gunung Tur. Mereka berpesang, mereka terpesong daripada ajaran Nabi Musa karena mereka menyembah patung anak lembu yang bertubuh badan, ijalan jasadan, dan dapat bersuara yang dibuat oleh As-Samiri. Mereka menganggap patung anak lembu itu adalah Tuhan mereka. Pakar tafsir berbeda pendapat mengenai bentuk patung anak lembu ini. Sebagian dari mereka berpendapat patung itu kemudian berubah menjadi anak lembu yang mempunyai daging, darah dan dapat bersuara. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat patung itu tetap berbentuk emas dan suara yang muncul adalah akibat tiupan angin yang melalui rongga bagian dalamnya. Diceritakan juga ketika patung anak lembu itu bersuara, kaum Bani Israel menari-nari mengelilinginya dan mengatakan ia adalah Tuhan yang dilupakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 8, Allah menegaskan para rasul yang diutuskan kepada manusia adalah dari kalangan manusia sendiri, bukan dari penduduk langit atau malaikat seperti yang diyakini oleh orang kafir. Sehingga para rasul tidak ada tubuh badan yang tidak makan makanan, jasadan la yakuluna ta'am, melainkan mereka adalah manusia yang makan dan minum seperti manusia yang lain, dan juga pergi ke pasar untuk bekerja dan berdagang. Hal itu tidaklah mengurangi kehormatan mereka seperti yang disangkakan oleh orang musyrik. Sedangkan dalam surah Shad surah 38 ayat 34 menerangkan dugaan yang dialami oleh Nabi Sulaiman. Dugaan itu adalah karena Nabi Sulaiman berkata, pada malam ini saya akan menggilirkan istri-istriku seramai 90. Nanti mereka akan melahirkan seorang anak yang menjadi tentara berkuda dan berperang di jalan Allah.
namun beliau tidak mengucapkan insya Allah. Akhirnya Allah menguji beliau dengan mendatangkan sesusuk tubuh badan jasadan di singgasana kerajaannya. Beliau tidak mengucapkan insya Allah. Akhirnya Allah menguji beliau dengan mendatangkan sesosok tubuh badan di singgasana kerajaannya. Pakar tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan lafaz jasadan. Di antara pendapat mereka dengan tubuh badan pada ayat itu adalah tubuh badan anak yang tidak sempurna yang dilahirkan oleh salah seorang dari 90 istri Nabi Sulaiman, sedangkan yang lainnya tidak melahirkan. Sebagian ahli tafsir mengatakan sesosok tubuh badan itu adalah setan yang wajahnya seperti Nabi Sulaiman. Hal ini terjadi semasa Nabi Sulaiman hendak membuang hajat. Beliau menyerahkan cincinnya kepada istrinya. Lalu setan itu berubah wajah seperti Nabi Sulaiman dan meminta cincin itu dari istri Nabi Sulaiman. Akhirnya setan itu memerintah kerajaan selama 40 hari dan Nabi Sulaiman bersembunyi hingga cincinnya kembali kepadanya. Selepas itu beliau pun meminta ampun kepada Allah atas kesalahan yang dilakukannya.